Okay. Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Selamat Hari Raya Corpus Christi, tubuh dan darah Kristus. Saya ingin mengajak saudara-saudariku sekalian untuk memahami hal yang satu ini, menegaskan misteri transubstansiasi dalam gereja Katolik dan membantah teologi ekaristi Lutheran dalam terang metafisika Santo Thomas Aquinas. Jadi antara simbol dan substansi ini merupakan refutasi Katolik terhadap teologi ekaristi Lutheran dalam terang metafisika Santo Thomas Aquinas. Ya, dalam terang misteri Corpus Christi. Jadi pembicaraan ini sebagai dalam rangka merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau Corpus Christi, sebuah pesta iman yang menempatkan ekaristi sebagai pusat hidup gereja dan sumber segala rahmat. Dalam suasana penuh syukur ini, gereja Katolik mengangkat tinggi pengakuannya bahwa dalam sakramen Maha Kudus, Yesus Kristus sungguh hadir, bukan sebagai simbol, bukan hanya secara rohani, tetapi secara nyata, sejati, dan substansial. Ini penting, mengingatkan kembali orang Katolik bahwa Yesus Kristus sungguh hadir secara nyata di dalam rupa roti dan anggur. Akan tetapi di tengah arus tafsir simbolik dan reduksi rasionalis terhadap sakramen ini, sakramen ekaristi, perlu kiranya ditegaskan kembali kebenaran iman Katolik. Perlu ada penegasan, terutama terhadap teologi Lutheran yang menolak transubstansiasi. Katanya mereka percaya real presence, presensia realis, tetapi menolak transubstansiasi. So, bagaimana dia mendamaikan itu? Teologi Lutheran itu menolak transubstansiasi, tapi tetap mengakui real presence. Nah, mari kita lihat kelemahannya di mana berdasarkan ajaran Santo Thomas Aquinas. Dari kita akan melihat bahwa hanya transubstansiasi yang sanggup mempertahankan integritas misteri ekaristi. Ketika roti menjadi lebih dari roti. Jadi tengah pelbagai interpretasi tentang makna ekaristi dalam dunia Kristen, gereja Katolik berdiri teguh pada keyakinan bahwa dalam perayaan ekaristi, roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Inilah yang oleh Konsili Trente tahun 1551 ditegaskan dengan istilah transubstansiatio, perubahan substansi. Apa kata-kata konsili? Dengan pengudusan roti dan anggur, terjadi perubahan seluruh substansi roti menjadi substansi tubuh Kristus, Tuhan kita, dan seluruh substansi anggur menjadi substansi darahnya. Perubahan ini secara tepat dan layak disebut oleh gereja Katolik sebagai transubstansiasi. Ini kutipan dari Denzinger Senmetzer 1642. Denzinger itu kumpulan dokumen ajaran resmi gereja Katolik berupa kredo, definisi dogmatis, dan pernyataan magisterial dari konsili-konsili, paus, dan magisterium. Jadi ada Denzinger, Senmetzer, DS, biasanya dalam kutipan-kutipan teologi disebut sebagai DS. Ada juga DH, itu edisi terbaru, disebut Denzinger Hinerman. Itu penomorannya sedikit berbeda, semacam edisi terbaru yang penomorannya sedikit berbeda. Jadi kita pakai DS, Denzinger Senmetzer. Sebaliknya dalam teologi Lutheran, sekalipun diafirmasikan, ditegaskan adanya real presence, kehadiran sejati, Luther menolak transubstansiasi dan menggantikannya dengan gagasan konsubstansiasi. Jadi ada transubstansiasi dari Katolik ditolak oleh Luther dan dijelaskan sebagai konsubstansiasi. Dari bahasa Latin cum dan substansia. Jadi substansinya bersama, cum substansi, bersama substansi.
Jadi dia mengajarkan bahwa Kristus hadir secara nyata di dalam, bersama, dan di bawah unsur roti dan anggur, tanpa mengubah substansi roti dan anggur itu sendiri. Jadi roti dan anggur tetap ada, tapi tidak tahu Yesusnya menurut Kristus, menurut Luther itu di dalam, bersama, dan di bawah unsur roti dan anggur. Ini ada masalah secara metafisik, nanti kita lihat. Apakah ini logis dan masuk akal secara teologis dan filosofis? Dengan terang metafisika realisme dari Thomas Aquinas, kita akan menunjukkan bahwa posisi Lutheran ini gagal secara ontologis, liturgis, dan spiritual dalam mempertahankan misteri sakramen. Tidak pas, makanya dibuang oleh gereja. Mari kita lihat transubstansiasi dan realisme metafisik. Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologia part 3 question 75 itu menyatakan bahwa perubahan yang terjadi dalam Ekaristi itu bukanlah perubahan aksidental, bukan apa yang nampak itu yang berubah, tetapi perubahan substansial, perubahan hakikat yang justru tidak dapat ditangkap oleh mata kepala kita. Nam tota substantia panis convertitur in totam substantiam corporis Christi, et tota substantia fini in totam substantiam sanguinis. Unde hec conversio non est formalis, sed substantialis, nec continentur inter species motus naturalis, sed proprio nomine potes dici transubstantiatio. Itu kata-kata dari Thomas Aquinas dalam bahasa Latinnya. For the whole substance of the bread is converted into the whole substance of the body of Christ, and the whole substance of the wine into the whole substance of the blood of Christ. Hence, this conversion is not formal, but substantial, nor is it included among the species of natural movement, but can be called transubstantiation by its proper name. Dari artikel 4, question 75, Summa Theologia part 3. Artinya apa? Sebab seluruh substansi roti diubah menjadi seutuhnya substansi tubuh Kristus, dan seluruh substansi anggur menjadi seluruh substansi darah Kristus. Maka perubahan ini tidak formal tetapi substansial. Perubahan ini juga tidak termasuk dalam jenis-jenis gerakan-gerakan alamiah. Jadi sesuatu yang mujizat, ya, miraculously, tetapi dapat disebut transubstansiasi dengan nama yang tepat, by its proper name. Transubstansiasi, perubahan substansi. Nah, dengan mengandalkan distingsi metafisika Aristotelian antara substansi, yaitu hakikat dari sesuatu, dan accidens berupa penampakan luar. Jadi hakikat Patris Allegro itu sesuatu yang mendasar. Penampakan luar, accidensnya itu ya ada jenggot, pakai baju putih, itu accidensnya. Aquinas menunjukkan bahwa Tuhan yang adalah pencipta segala substansi mampu mengubah hakikat roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, meskipun penampakannya tetap sama. Nah, gagasan ini menyelamatkan dua hal. Yang pertama, kesaksian Yesus sendiri. Dia berkata, inilah tubuhku, dalam Injil Lukas bab 22 ayat 19. Bukan sebagai metafora, tetapi sebagai sabda yang efektif secara ontologis. Jadi berpengaruh secara mendasar. Kemudian logika penyembahan. Karena yang dihadirkan sungguh tubuh Kristus, maka hosti dapat disembah dengan penyembahan ilahi, latria, ya. Bukan sekedar dihormati sebagai lambang, karena ini benar-benar tubuh Kristus, bukan lambang tubuh Kristus. Inilah lambang tubuh, tidak. Itu bukan ajaran Katolik, itu pengaruh Protestantisme. Nah, pada bagian kedua ini kita melihat kekacauan ontologis dalam konsubstansiasi, ya, teorinya Luther. Teologi Lutheran itu dengan konsubstansinya menghadirkan dua substansi dalam satu lokasi. Jadi, roti tetap roti, dan Kristus hadir secara nyata namun tidak menggantikan substansi roti. Konsubstansi. Nah, masalahnya di sini, dua substansi tidak bisa saling menempati ruang yang sama secara sempurna.
kecuali jika salah satunya berhenti menjadi dirinya sendiri. Dua substansi, kan ada roti dan anggur. Roti, ya, katakan roti. Terus substansi Kristus mau kemana? Tidak bisa menempati, kecuali satunya berubah baru bisa. Tidak bisa ada di dalam dia. Substansinya dua, jadi tidak bisa menjadi satu. Satunya harus hilang. Ya, maksudnya begitu. Kalau untuk jadi satu substansi, dia harus satunya hilang. Jadi kecuali salah satunya berhenti menjadi dirinya sendiri, artinya tereliminasi. Nah, hal ini menciptakan inkonsistensi metafisik, tidak konsisten. Bagaimana dua esensi eksis penuh dalam satu wujud tanpa saling membatalkan? Contohnya seperti apa ya? Ya tidak bisa, kalau bercampur saja masing-masing, tapi kalau di dalam roti saja berarti harus rotinya hilang dan Kristusnya ada, atau Kristus tidak ada dan hanya roti, atau pada prinsip ini tidak bisa. Dan dua substansi tidak bisa berada penuh dalam satu wujud tanpa saling membatalkan. Dia hanya bisa sebagai roti atau hanya bisa sebagai Kristus. Dia bisa roti dan Kristus bersama-sama. No. Jadi ini juga bertentangan dengan prinsip non kontradiksi. Non kontradiksi itu artinya sesuatu itu tidak berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Patris allegro ya patris allegro, patris allegro bukan patris allegro. Ya. Bagaimana sesuatu itu tidak sekaligus menjadi, tidak dapat sekaligus menjadi dan tidak menjadi sesuatu dalam cara yang sama. Jadi saya bisa jadi patris allegro tapi juga bukan patris allegro. Non est simul esse et non esse. Dia tidak bisa sekaligus ada dan tidak ada. Ya. Dia harus ada atau tidak ada. Dia tidak bisa ada dan tidak ada. Ada dan tidak ada itu kan meniadakan kan. Ada atau tidak ada. Jadi tubuh Kristus itu hanya bisa ada atau tidak ada. Dan hosti juga hanya bisa ada atau tidak ada. Jadi kalau ada tubuh Kristus berarti hostinya tidak ada lagi. Gandumnya tidak ada. Atau kalau ada hostinya berarti tubuh Kristus tidak ada. Karena sesuatu tidak bisa ada sekaligus tidak ada. Maksudnya begitu. Itu prinsip non kontradiksi. Ini bertentangan. Teologi konsubstansiasi itu melawan ini, bertentangan dengan prinsip ini. Nah, Aquinas menegaskan seperti ini. It is not fitting that the body of Christ be there together with the substance of the bread. Hence, the substance of the bread ceases to be, and the substance of Christ's body begins to be there by conversion. Jadi, tidak mungkin tubuh Kristus ada bersama dengan substansi roti, karena nanti substansi roti berhenti berada dan substansi Kristus mulai berada, berubah menjadi berada. Jadi tidak bisa sama-sama berada, karena ketika tubuh Kristus mau ada berarti rotinya tidak ada, hostinya tidak ada, adanya tubuh Kristus. Begitu secara metafisik ya, hakikat mendalam ya. Jadi transubstansiasi adalah satu-satunya jalan yang konsisten secara metafisika untuk memahami kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi. Jadi begini, Luther itu dia mau mempertahankan kehadiran nyata, tetapi dia menggunakan konsubstansiasi. Nah, dengan menggunakan konsubstansiasi terdapat masalah dari perspektif metafisika. Jadi tidak konsisten secara metafisik dan melawan prinsip kontradiksi. Karena itu yang paling tepat adalah transubstansiasi, bukan konsubstansiasi. Konsubstansiasi tidak logis dan tidak benar secara metafisik. Begitu maksudnya. Oke. Yang berikut bagian ketiga. Kritik terhadap reduksi simbolis dan ambiguitas dari Luther. Jadi kita sudah kritik mendasar tentang konsubstansiasi, tapi mari kita lihat juga Luthernya, reduksi simbolis dan ambiguitas. Romo Martin Luther kan dia pastor, dia tahu konsekrasi itu seperti apa. Walaupun Luther menolak simbolisme radikal dari Zwingli juga seorang imam. Zwingli itu mengatakan bahwa itu hanya simbol saja, simbol doang, bukan tubuh dan darah Kristus. Tapi Luther masih percaya bahwa tidak ada kehadiran nyata. Luther, walaupun dia menolak simbolisme radikal dari Zwingli, dia tidak sampai kepada keberanian metafisik seperti Gereja Katolik. Dia setengah saja, dia tolak yang Zwingli, tapi mau masuk ke Katolik dia tidak berani secara metafisik. Dia menolak transubstansiasi sebagai, menurut dia,
Oke, kita lanjut ya. Jadi, walaupun Luther menolak simbolisme dari radikal dari Zwingli, dia tidak sampai pada keberanian metafisik dari gereja Katolik. Dia menolak transubstansiasi sebagai, menurut dia, spekulasi skolastik. Ya, persis seperti Rudi Layer teologi menolak Trinitas sebagai spekulasi Helenistik. Oke. Dan lebih memilih posisi kompromi yang justru ambigu. Dia membuat kompromi di antara kasih tinggal Zwingli tapi tidak mau ambil yang gereja Katolik punya, maka dia pilih posisi konsubstansiasi. Tetapi kompromi dari Luther ini justru melemahkan makna kata-kata Yesus. Jika roti masih roti, maka kalimat inilah tubuhku hanya kiasan. Ya. Kemudian kalau dia melemahkan makna pengorbanan Ekaristi. Bagaimana mungkin korban yang dihadirkan kembali jika substansi yang dikorbankan tidak sungguh hadir? Jadi bagaimana kamu mengorbankan tapi yang mau dikorbankan tidak ada? Ya. Kemudian melemahkan makna adorasi. Gereja tidak menyembah roti melainkan Kristus, tetapi dalam Lutheranisme tidak ada dasar teologis untuk adorasi hosti. Ya. Konsili Trente mengutuk pandangan yang mengatakan bahwa Kristus hanya hadir secara spiritual. Saya pikir banyak orang Katolik juga masih percaya seperti ini ya. Atau melalui iman saja dalam Ekaristi. Orang Katolik pasti masih percaya yang ini. Itu ajaran sesat. Kristus benar-benar hadir dalam rupa roti dan anggur. Bukan dia hadir secara spiritual, bukan dia hadir melalui iman doang. Kristus benar-benar hadir dalam Ekaristi. Jika seseorang mengatakan bahwa dalam Ekaristi Maha Kudus Kristus tidak hadir secara benar, nyata, dan substansial, melainkan hanya secara simbolik atau secara spiritual, anathema sit, terkutuklah dia. Itu dari DS 1651 dari Konsili Trente. Jadi kalau tidak percaya secara tahu dan mau menolak transubstansiasi, itu anathema sit. Ya. Ada kelemahannya di situ, kelemahan Luther. Makanya di anathema kan. Gereja Katolik tidak main-main dengan doktrin, dogma. Karena menjaga kebenaran, realitas. Kebenaran itu adalah kesesuaian antara pikiran dengan kenyataan. Kenyataan seperti apa ya, pikiran harus sesuai dengan itu. Tidak bisa pikiran buat lain, kenyataannya ya resnya lain. Intelektus lain, resnya lain. Dia harus sesuai, cocok. Res, intelektus, res, intelektus. Oke, bagian yang keempat itu sakramen sebagai sabda yang efektif. Aquinas itu memahami sakramen sebagai tanda yang membawa apa yang ditandai. Tanda yang membawa apa yang ditandai oleh tanda itu. Ya, signum et causa, tanda sekaligus sebab. Dalam hal Ekaristi, kata-kata konsekrasi dari imam itu adalah sabda performatif, yaitu perkataan yang menciptakan realitas baru. Ya, ketika pada saat konsekrasi dan seorang imam mengangkat hosti lalu mengatakan inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu, kata-kata ini, kata-kata imam ini adalah sabda yang performatif, punya kekuatan untuk menciptakan realitas baru, efektif secara ontologis. Ya. Sebagaimana firman Tuhan dalam penciptaan, jadilah terang, Kejadian bab 1 ayat 3, bukan sekedar pemberitahuan tetapi tindakan penciptaan. Demikian juga hoc est enim corpus meum, inilah tubuhku. Ini bukan sekedar pengumuman, ini tubuhku, bukan sekedar itu, bukan sekedar pengumuman, inilah tubuhku, bukan sekedar pengumuman kepada umat yang hadir, tetapi terjadi transformasi ontologis, perubahan keberadaan Tuhan. Kata-kata ini sakti, ya, sakti mandraguna. Ini jauh melampaui logika konsubstansiasi yang memperlakukan kata-kata Kristus sebagai formula retoris belaka. Ya. Kemudian bagian kelima ada liturgi dan tradisi. Ya, kenyataan dalam liturgi dan tradisi gereja, Kristus disembah di dalam sakramen. Sampai sekarang saya masih ikuti yang kemarin di Polandia itu. Di sana Corpus Christi kan hari libur. Jadi
Sesudah perayaan Ekaristi ada prosesi keliling kota. Masing-masing kota punya prosesinya. Dari stasi ke stasi, sakramen diarak, lalu pada setiap stasi ditahtakan, lalu semua beradorasi. Diarak sambil keliling, ada penari di depan, tabur-tabur bunga. Dan sekarang kan dari musim semi ke musim panas, jadi cuacanya bagus sekali. Mereka benar-benar beradorasi dalam situasi yang happy. Saya tidak tahu kalau di bagian Eropa Barat, tapi Eropa Timur umumnya masih libur Corpus Christi pada hari Kamis. Itu libur umum dan semuanya pergi beradorasi sakramen Magus yang Katolik. Liturgi gereja sejak abad-abad awal memuat bentuk adorasi terhadap Ekaristi. Santo Agustinus itu menyatakan seperti ini: Nemo autem carnem ilam manducat, nisi prius adora ferit. Tidak seorang pun makan daging itu sebelum ia menyembahnya. Yang tercatat dalam Enarrationes in Psalmos. Kemudian Lutheranisme, karena mempertahankan roti sebagai tetap roti, kehilangan dasar logis untuk liturgi adorasi. Ini mengarah pada deliturgisasi sakramen. Sakramen menjadi tidak liturgis lagi. Dan pada akhirnya desakralisasi. Tidak suci lagi, tidak kudus lagi. Mulai dengan tidak liturgis, akhirnya jatuh ke dalam tidak kudus. Ya. Nah, kesimpulannya adalah bahwa misteri tidak bisa dipotong setengah seperti Luther. Luther kan mau menghindar dari swing yang benar-benar dia hanya mengatakan itu simbol belaka, tapi dia mau lari masuk ke yang Katolik punya metafisika mendalam, dia tidak, itu hanya spekulasi skolastik. Pola pikir seperti Martin Luther itu yang tetap ada sampai sekarang di kalangan Protestantisme. Pola pikir ini, itu yang pola pikir seperti inilah yang membedakan Protestan dan Katolik. Situ. Gereja Katolik tidak mempertahankan transubstansiasi karena fanatisme skolastik, bukan, tetapi karena kesetiaan pada sabda Kristus dan logika inkarnasi. Jadi ajaran Katolik itu komprehensif, bukan sepotong-sepotong, tidak konsisten. Kalau bahas ini pakai ini, begitu bahas ini loncat ke logika lain, bahas ini loncat ke asumsi lain, bahaya. Makanya terfragmentasikan di Protestan. Gereja Katolik ajaran satu, komprehensif dan konsisten. Jadi transubstansiasi itu bukan sekedar fanatisme skolastik, tetapi kesetiaan pada sabda Kristus. Inilah tubuhku, dan logika inkarnasi. Sabda telah menjadi daging. Jika firman menjadi daging, maka roti pun dapat menjadi tubuh. Jika Allah menciptakan dunia dari ketiadaan, Dia dapat mengubah substansi tanpa mengubah penampakan. Inilah iman kita. Luther mencoba menyelamatkan realitas Ekaristi, namun gagal menyelamatkan misterinya. Dia mau selamatkan realitasnya, tapi gagal menyelamatkan misterinya. Ya, dalam hubungan dengan Protestantisme, saya pikir seperti itu. Protestantisme itu mencoba menyelamatkan realitas, tapi gagal melihat misteri. Tanpa perubahan substansi, tidak ada tubuh. Tanpa tubuh, tidak ada kurban. Dan tanpa kurban, tidak ada penyembahan. Tanpa kurban, tidak ada penyembahan. Makanya, saya berani mengatakan di Protestan itu tidak ada penyembahan. Karena di situ tidak ada kurban. Kenapa tidak ada kurban? Tidak ada tubuh. Kenapa tidak ada tubuh? Itu hanya simbol, itu hanya kenangan, itu hanya peringatan. So, apakah mereka menyembah berhala? Transubstansiasi bukan kelebihan, melainkan keutuhan. Transubstansiasi ini adalah jawaban yang utuh atas janji Kristus. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Bukan hanya secara spiritual, bukan hanya secara simbolik, tetapi sungguh-sungguh dalam rupa roti dan anggur, namun bukan lagi roti dan anggur. Selamat merayakan kehadiran nyata Tuhan kita Yesus Kristus dalam rupa roti dan anggur. Dan jangan lupa visitasi dan adorasi pribadi di depan sakramen Maha Kudus atau di tabernakel. Boleh sebagai bacaan lebih lanjut bagi Anda yang
mau belajar, baca Santo Thomas Aquinas Summa Theologiae bagian ketiga, pertanyaan 75 sampai 77. Bisa baca dalam bahasa Inggris, kalau terjemahan bahasa Indonesia kayaknya belum ada ya. Baca bahasa Inggris bisa pakai Google Translate untuk mengerti paham pokoknya saja. Konsili Trente sesi ke-13 atau itu dari Denzinger 1636 sampai 1651, saya ambil dari Denzinger. Kemudian Katekismus Gereja Katolik, nah ini bisa dibaca, diakses oleh siapa saja. Katekismus Gereja Katolik 1373 sampai 1381. Dan ya kalau kamu pencinta yang klasikal library, Santo Agustinus Enarrationes in Psalmos. Selamat merayakan tubuh dan darah Kristus, Tuhan memberkati kita.